Happy cuan sobat investor semuanya, ketemu lagi dengan channel Vlog ya. Kali ini saya akan berbagi strategi pada NFT gaming ya, pada NFT gaming yang sudah teruji ya, bukan yang ikut-ikutan seperti sekarang di Indonesia juga ada salah satu selebritas kaya raya Crazy Rich, keluarga Anang Asanti juga bikin token ya, bikin token yang nantinya juga digunakan untuk NFT gaming, namanya token ASIC ya. Dan maksudnya sih bagus ya untuk memberikan apa pengenalan terhadap permainan-permainan tradisional yang digitalisasi ya, seperti congklak ya. Nah, yang saya tidak membahas itu, saya membahas NFT gaming yang sudah teruji saat ini ya, karena dia sudah dimulai sejak 2017 dan sampai sekarang masih survive ya, yaitu adalah Splinterland. Baik, saya akan berbagi strategi ya di dalam Splinterland. Memang harus seperti ini. Anda bisa meniru decknya orang lain, bisa meniru strategi, sah-sah saja di Splinterland ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua deck kita bisa dilihat ya, semua aset kita bisa dilihat oleh pemain lain ya. Banyak aplikasi yang juga bisa memprediksi eh, kemenangan dari tim yang kita gunakan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya yang akan saya share ke kalian, di mana saya bisa mengalahkan Yodin Zaku ya. Yodin Zaku ini adalah summoner termahal ya saat ini ya, dengan harga satu buah NFT-nya ini, kartu NFT-nya itu dihargai di harga 700 US dollar ya. Nah, ini dia menggunakan level 2, berarti dia menggabungkan 3 buah kartu Yodin Zaku ini ya. Kalau dikalikan 3, 700 kali 3 itu sudah 2.100 US dollar sendiri untuk Yodin Zakunya. Kemudian dia pakai tank yang namanya Serpentine Soldier ya. Ini adalah tank yang juga berharga mahal ya, karena ini adalah kartu-kartu lama edisi edisi Unteam Edition ataupun kartu dice ya, atau malah alpha atau beta. Ini sekarang kartu-kartu ini tidak murah, apalagi dia juga berada di level 4 dengan ability-nya shield dan dodge ya. Jadi untuk memperkuat serangan. Kemudian di belakang dia pakai Goblin Saman ya, Goblin Saman yang juga levelnya juga tidak main-main, ini level 5 dengan kemampuan slower ya, dan kemampuan untuk dia di sini adalah untuk kalau nggak salah ya, saya juga tidak terlalu hafal ini ya, dispel ya. Dia sudah diberikan kemampuan magic ya, atau ini bukan dispel ya, maksud saya dia mengurangi 1 nyawa dari lawan. Lalu yang di belakang ini juga levelnya tidak main-main, Fire Elemental level 4 ya. Level 4 dia sudah ada kemampuan blast dan damage-nya juga 5 ya. Damage-nya 5 ini dengan blast-nya, tambah lagi dengan blast-nya dari si Yodin Zaku. Jadi tidak main-main lawan saya ini. Kemudian ada juga di sini supply runner ya, yang untuk mempercepat dia. Jadi dia memelankan lawan, mempercepat dirinya sendiri ya. Jadi ini kombinasi yang cukup powerful. Level 5 ya, supply runner adalah kartu netral. Kemudian di belakang juga ada ini Spark Pixie ya, Spark Pixie yang level 4 juga levelnya juga tidak main-main ya, dengan kecepatannya ini. Lalu di belakang dia pakai 18 Spearman. 18 Spearman-nya pun juga level
5 ya, level maksimal semua di silver dia gunakan ya untuk membantai saya, maksudnya ini lawan saya ini, dan dex-nya ini kalau saya jumlahkan mungkin berada di kisaran 5.000 US dollar ya untuk menyusun satu deck ini apabila kalian membeli kartunya sendiri ya. Jadi ini sewa pun mahal dengan susunan deck seperti ini ya. Dan win rate-nya juga besar ini. Win rate-nya kalau pakai Yudin Zaku itu sudah 80% bahkan 90% menang. Nah, aturan yang dipakai di sini adalah common only, no legendary ya. Kemudian di sini magic akan kena armor terlebih dahulu. Oke, kemudian saya menggunakan Splinter IO ya. Saya predik kemenangan saya hanya 15% ya, only 15%. Artinya saya banyak kalahnya daripada menangnya melawan deck ini, deck Yodin Zaku dan kawan-kawan ini. Tetapi apakah prediksinya ini benar dari Splinter IO ya? Kita lihat ya. Kalian bisa meniru ini deck saya ya. Untuk mengalahkan Yodin Zaku, saya tidak perlu deck yang terlalu mahal. Oke, kita lihat. Saya yang ada di atas ya, saya menggunakan Kelia Frendul. Maaf, ini adalah salah satu-satunya summoner yang saya sewa ya, karena saya tidak punya level 4. Kemudian di depan saya, ini punya saya sendiri, Demon Sack dengan kemampuan trample ability dan kemampuan enrich ya. Jadi kalau dia kena serang maka kemampuannya akan bertambah. Lalu saya tambahkan di situ Merdali Guardian. Maaf. Lalu kemudian di belakang saya tambahkan Skafu Hiraling ya. Skafu Hiraling ini adalah memperbaiki armor karena ini ada armornya Demon Sack-nya. Tujuan saya adalah ini adalah untuk membackup Demon Sack. Kemudian di belakang ini pemberi armor ya. Venari Websmith dengan level 4 ya, level maksimal untuk silver. Ini semua punya saya. Diberikan protect masing-masing ini armor oleh Websmith ini. Lalu di belakang saya pakai Deep Looker ya. Deep Looker ini juga level max untuk silver ya, karena kartu common maka dia level max-nya level 5. Ini adalah opportunity ya, dia melihat kesempatan mana kartu yang paling lemah dia akan serang terlebih dahulu, artinya nyawanya paling rendah. Targetnya ini ya, targetnya adalah fire elemental ya. Kemudian di belakang sendiri saya pakai, ini juga punya saya ya, decknya ini murni punya saya, hanya Kelia ini yang saya sewa summonernya, karena saya terus terang tidak punya, karena summoner itu terlalu mahal ya untuk disusun, untuk dibeli sendiri. Di belakang saya pakai Gargoyle Devil dengan ring attack-nya 3 dan ability-nya adalah bisa terbang, close ring, jadi dia kalau di depan pun masih bisa nyerang, dan ring attack itu kalau di depan biasanya nggak bisa nyerang, tapi ini bisa. Dan dead blue ya, nah ini dead blue ya, jadi dia akan menambahkan damage pada monster yang pada setiap monster dari enemy-nya lawan ya. Jadi dead blue di sini adalah yang apabila dia hanya tinggal satu lawannya itu. Jadi dia akan memberikan efek yang lebih keras lagi. Mari kita lihat. Jadi saya tadi diprediksi 15% ya. Ini kalian lihat kemampuan Yodin Zaku menambahkan ring attack, menambahkan mengurangi ring attack ya, mengurangi nyawa dan memberikan bless. Jadi nyawa dikurangi ya lawannya. Ring attack juga dikurangi kalau punya ring attack. Ya, kalian lihat. Ya, serangan pertama mereka dulu karena dia punya yang mempercepat itu. Nah, enrich
terjadi di mensak ya, karena dia punya shield jadi dia tidak langsung mati. Nah, ini di Bluker kan langsung nyerang fire elemental. Nah, serang lagi, blast-nya ini yang berbahaya. Healer saya mati. Lalu kalian lihat ring attack miss ya karena kecepatannya sangat tinggi ini. Nah, si Demon Sack dipulihkan lagi. Armornya kena. Lalu masih diserang, tidak dikasih kesempatan. Kena lagi Demon Sack. Sekali serang kena, maka dia akan trample ability. Mati juga, trample ability lagi dia. Lihat. Ya, dia berhenti ya. Jadi sudah nyerang double dia. Nah, ini langsung di Bluker punya apa? Dia melihat peluang, habisi salah satu lawan dari. Nah, ini kena punya saya, Demon Sack-nya langsung mati gara-gara ini. Ring attack dari Etin Sarman itu tadi ya. Jadi dia di depan, ya, serang, di Bluker. Terakhir di Bluker langsung menghabisi dari. Jadi di sini Yodin Saku melongo ya, melihat pasukannya dihabisi oleh pasukan dari Kelia Frendul dan kawan-kawan ya. Kalian bisa lihat deck yang saya punya itu. Nah, ini kalian lihat perbedaan rating saya jauh sekali dengan lawan saya. Lawan saya itu rating 3.333 dilawankan dengan saya yang hanya berating 2.758 ya. Jadi Splinterland itu gitu ya, kalau kita lawan menang win streak, maka kita dicarikan lawan yang biasanya bawa Yudin Saku, bawa Lama ataupun bawa Kitty. Nah, ini saya bisa punya antinya untuk Yudin Saku ini sehingga saya menang. Jadi di situ ya, deck saya tadi kalau dijumlah diakumulasikan tidak lebih dari $100 ya. Bayangkan deck dengan nilai $100 bisa mengalahkan deck yang nilainya $5.000. Nah, itulah disiplin terlainnya NFT gaming yang kalau kita tahu strateginya kita akan bisa menang. Dan NFT gamingnya ini untuk Splinterland sudah mulai ke arah e-sport ya. Nah, itu kalian tahu sendiri ya, atlet-atlet e-sport itu bayarannya berapa. Jadi ambasadornya aja bayarannya sangat tinggi, ngalah-ngalahin gaji pejabat ya di Indonesia. Nah, itu yang terjadi untuk Splinterland ke depan. Makasih, happy cuan, salam sehat, jangan lupa subscribe ya.